Halo guys, kembali lagi di channel Ras Movie, channel yang membahas tentang review cerita alur film. Di video kali ini, Mimin akan membahas film Prison Break Season 5 episode ke-7. Terima kasih yang sudah menonton. Scene diawali dengan Mike yang sedang menggambar. Sarah memujinya dan mengatakan, "Kau mempunyai bakat yang bagus." Mike sedang menggambar seorang pahlawan Yunani yang sedang tertusuk. Scene beralih kepada Scofield CS. Mereka sedang memikirkan pengobatan untuk Scofield. Warga mengatakan, selain kembali ke kota Sanaa, Yunani adalah bagian terdekat dari situ. Namun, buruh mengatakan Yunani adalah negara pertama yang dikacaukan oleh Keynel Autis. Jika mereka ke sana, pasti Scofield akan ditahan. Dan buruh memiliki rencana lain. Buruh menelpon Sarah, memberitahu Sarah kalau Scofield benar masih hidup dan sedang bersamanya. Namun, Scofield sedang kehabisan banyak darah karena ia tertusuk. Buruh pun meminta Sarah agar mereka bertemu di Yunani. Sarah memberitahu Jacob kalau Scofield masih hidup, dan Sarah akan segera pergi ke Yunani karena Scofield membutuhkan pertolongannya. Namun, Jacob tidak mengizinkan Sarah untuk pergi. Scofield CS bersiap akan pergi menggunakan kapal. Ja memutuskan untuk tetap tinggal di Peisia, karena menurutnya itu adalah tempat yang pas untuknya. Scofield, Burrow, dan Whit pun pergi tanpa Ja. Sarah tiba di bandara Yunani. Ia mendapat dari Jacob. Jacob mengatakan ia sangat mencintai Sarah dan ia akan mensupport Sarah. Scofield CS telah tiba di hotel di Yunani. Scofield semakin melemah. Whit menemani Scofield dan menyemangatinya. Whit mengatakan ia sudah menganggap Scofield seperti saudaranya sendiri dan ia tidak mau kehilangan Scofield. Sarah tiba di sana. Ia terdiam sesaat saat melihat Scofield untuk pertama kalinya sejak 7 tahun yang lalu. Sarah mengatakan ia sangat merindukannya. Scofield hanya bisa menangis. Sarah mengatakan, "Aku akan mengobatimu. Setelah itu, kita akan bercerita." Burrow berdiskusi dengan Whit tentang bagaimana cara mereka bisa keluar dari negara itu dan kembali ke Amerika. Whit mengatakan, dari bandara adalah sesuatu yang mustahil. Yang ada, Keynel Autis akan ditembak mati di sana. Namun mungkin bisa dengan jalur laut. Scene beralih, terlihat dua agen sedang bertemu dengan agen Kichida. Agen Kichida mengetahui kalau dua agen bukanlah bekerja untuk CIA. Agen Kichida akan menuntut mereka. Namun tiba-tiba, agen Emily menembak kepalanya. Dan terlihat kemunculan Jacob di sana. Scofield meminta Sarah agar memperlihatkan foto anak mereka. Scofield pun terharu. Namun, raut wajahnya berubah saat melihat foto Jacob. Scofield mengatakan pada Sarah, Suamimu adalah Poseidon." Scofield menjelaskan bagaimana ia bisa bekerja untuk Poseidon, yang mana akhirnya Scofield dikhianati oleh Poseidon. Pada saat itu, Poseidon menembak wakil ketua CIA, karena wakil ketua CIA menyelidiki Part 21 milik Poseidon.
Scofield dijebak dengan membuat rekaman seolah-olah Scofield lah yang telah membunuhnya. Mulai saat itu, Scofield pun sadar kalau Poseidon ingin menyingkirkannya. Pada saat itu juga, Scofield mencoba untuk melawan, namun ia sadar kalau ia tidak mampu. Sarah tersadar kalau putra mereka, Mike, ditinggal di rumah bersama Jacob, yaitu Poseidon. Sarah pun mengatakan ia harus segera pulang. Burrow menelpon Sucre yang sedang bekerja di kapal kargo. Burrow meminta agar Sucre menjemput mereka. Namun, Sucre mengatakan ia tidak mempunyai hak dan wewenang atas kapal itu. Sucre memberitahu Burrow, kapal itu bisa disewa. Namun, Burrow mengatakan ia tidak memiliki uang. Namun Sarah memberikan cincinnya untuk bayaran. Setelahnya, Sarah pun berpamitan dengan Scofield untuk kembali pulang. Poseidon menelpon agen L dan memerintahkannya agar mengawasi segala transportasi yang masuk ke Amerika. Scene beralih, Sucre tiba di pelabuhan dan menjemput Scofield CS. Sucre membawa mereka masuk ke kapal. Scofield pun memberikan cincin sebagai bayarannya kepada kapten kapal. Sucre pun membawa mereka memperlihatkan bisnis sampingannya, yaitu menjual boneka. Sarah tiba di rumahnya. Ia disambut oleh Jacob atau Poseidon. Sarah menanyakan anaknya. Poseidon mengatakan Mike menginap di rumah temannya yang bernama Patrick. Poseidon mendapat telepon dari 2 agen. Mereka melapor kalau tentara Angkatan Laut Negara berhasil menemukan Colonel Otis dan mereka bersiap untuk menangkapnya. Sarah menelpon temannya, yaitu Heather. Sarah meminta Heather agar menjemput Mike dan menjaganya. Kembali ke kapal, anggota SEAL dengan helikopternya tiba di sana. Scofield CS terkurung di dalam kabin. Sucre memiliki ide. Sucre berpura-pura menjadi tawanan dari Scofield CS. Anggota SEAL pun membawa Sucre ke ruang kapten. Anggota SEAL menembakkan gas air mata di sana. Di ruang kapten, Sucre melumpuhkan kapten dan merubah arah kapal. Di rumah, Sarah ditelepon oleh Heather. Heather mengatakan ia sudah bersama Mike dan Mike baik-baik saja. Sarah pun sedikit lega. Sarah mengambil pistol yang ia simpan di belakang foto. Di kapal, tim SEAL menyadari kapal berubah arah menuju perairan Aljazair dan masuk ke dalam zona lautan internasional. Agen Emily menelpon Poseidon. Ia melaporkan tim SEAL yang gagal menangkap Colonel Otis dan kapal yang sudah rusak kendali. Jacob mengatakan ia akan mengambil alih dan ia pun menelpon seseorang. Di kapal, tim SEAL pergi meninggalkan kapal. Terlihat dari jauh, sebuah roket meluncur ke arah kapal. Scofield CS yang menyadari itu pun berlari keluar. Dan Scofield CS lompat dari atas kapal. Kapal pun hancur dihantam oleh roket. Di rumah, Sarah menodongkan senjata kepada Jacob. Sarah mengatakan, "Ini semua sudah berakhir. Katakan yang sebenarnya. Apa maksud dari topeng selama ini?" Jacob mengatakan, "Semua belum berakhir. Aku menyayangimu dan aku juga menyayangi Mike. Aku yang membesarkannya." Heather dan Mike pun tiba di rumah Heather. Saat mereka masuk, agen L sudah ada di sana dan menodongkan senjata kepada mereka. Jacob telah mengetahui rencana Sarah dan Heather. Jacob menyuruh Sarah agar meletakkan pistolnya, atau keselamatan anaknya akan terancam.